Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk Sidra Bank sekarang blockchain-nya sudah dirilis kawan-kawan ya. Di sini sudah terlihat jumlah transaksi, kemudian wallet yang melakukan transaksi, nomor bloknya, dari dan kemana. Nah, ini adalah updatean terbaru dari Sidra Bank untuk menuju mainnetnya. Nah, terkait dengan tanggal mainnetnya yang banyak digembar-gemborkan oleh orang bahwa Sidra Bank bakal open mainnet di bulan ini, itu sebenarnya hai semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga sehat dan bahagia selalu. Jadi banyak sekali teman-teman dari kemarin-kemarin itu yang request ke Bangza untuk bahas soal Sidra Bank. Tetapi Bangza sengaja untuk melewatkan tanggal 7 karena di tanggal 7 kemarin ada Sidra Bank AMA yang langsung mengadakan question and answer oleh pihak core team dari Sidra Bank sendiri yaitu Muhammad Al-Japairi. Oke, dari percakapan selama lebih dari 2 jam ini, Bangza banyak menyimak pertanyaan-pertanyaan dari orang lain. Meskipun Bangza nggak nanya, sebenarnya ini tuh udah ngewakili banget. Ada yang menanyakan perihal soal KYC, ada juga yang nanyain soal likuiditas, kemudian harga token, kapan akan listing, dan Bangza bisa menyimpulkan beberapa hal terkait Sidra Bank kawan-kawan. Soal supply, untuk Sidra Bank seperti yang disampaikan oleh Muhammad Al-Japairi semalam, bahwasanya supply Sidra Bank tidak bisa ditentukan. Kemudian perihal dengan KYC, itu semua orang yang nambang Sidra Bank wajib untuk melakukan KYC. Terus disampaikan juga soal likuiditas yang intinya Sidra Bank saat ini masih untuk meningkatkan likuiditas kawan-kawan ya. Adapun informasi yang mengatakan bahwa Sidra Bank akan melakukan open mainnet di bulan ini itu langsung dibantah dan disanggah oleh core team. Karena core team saat ini masih fokus pada KYC, pengembangan aplikasi dan likuiditas. Memang sudah ada rencana dari pihak Sidra Bank untuk merilis open mainnet dalam waktu dekat. Tetapi untuk rentang waktu dan tanggalnya masih belum disebutkan karena pihak Sidra Bank masih terus mengembangkan aplikasi Sidra ini kawan-kawan. Selanjutnya, Sidra Bank ini tidak bisa dibeli kawan-kawan ya. Jadi dia hanya bisa didapatkan melalui penambangan. Dan rencana dari core team Sidra Bank bahwasanya Sidra Bank ini bisa menjadi mata uang digital di mana Sidra Bank ini bisa digunakan secara nyata baik itu P2P maupun dengan harga tertentu pada saat dia open mainnet nanti. Nah, salah satu pembaruan yang dirilis oleh Sidra Bank yaitu tentang Explore Alpha kawan-kawan ya. Ini adalah blockchain dari Sidra Bank yang baru aja dirilis. Nah, di sini dikatakan mainnet segera. Mari kita kerjakan KYC untuk menyelesaikan 2 tahap terakhir yang tersisa. Nah, tahapan untuk membuka mainnet ini hanya tinggal 2 kawan-kawan ya, yaitu tentang KYC dan P2P KYC. Setelah itu maka mainnetnya akan segera dirilis kawan-kawan. Terkait dengan Explore Alpha ataupun untuk blockchainnya Sidra Bank, ini belum ada untuk versi Android maupun versi iOS kawan-kawan ya. Karena ini untuk pertama masih dirilis untuk versi Google Chrome ataupun Mozilla Firefox. Jadi kalian jangan heran kalau di aplikasi kalian itu belum ada Explorer Alpha-nya. Tetapi kalau kalian login menggunakan Google Chrome atau Mozilla Firefox maka ini akan muncul. Nah, kira-kira penampakannya seperti ini kawan-kawan ya. Dia berada di bawah sini, Explorer Alpha. Nah, kalau kita klik 1 kali seperti ini, maka semua data-data transaksi, total block, average block time, total transaction, wallet address, itu semuanya akan terbaca ya sama kayak blockchain pada umumnya kawan-kawan ya. Nah, ini contoh dari orang-orang yang sudah melakukan uji coba transaksi. Jadi kalau kalian misalnya melakukan transaksi juga bakal tercatat kayak gini kawan-kawan ya. Dan sejauh ini semenjak ini dirilis dari tadi malam itu udah ada 44 transaksi yang melakukan uji coba. Di sini ada beberapa menu, ada blockchain, token, chart, API, dan order untuk lainnya ya. Nah, untuk di bagian blockchain, kalau kalian klik 1 kali, maka akan terlihat beberapa menu lagi seperti transaction, block, top account, dan verify contract. Nah, kalau misalnya kalian klik di bagian transaction, dia akan munculnya seperti ini ya, tentang transaksi yang sudah berjalan kawan-kawan ya, seperti ini nih.
Nah, kalau kita lihat semua transaksinya itu udah sukses kawan-kawan ya, udah berjalan dengan lancar, mulus, termasuk jumlah KNR-nya kawan-kawan. Nah, kalau di bagian pending, misalnya kalau ada yang pending, dia akan terlihat di bagian sini. Nah, di bawahnya ada menu blok di mana kalian bisa melihat jumlah blok yang ada di blockchain-nya Sidra Bank. Dia akan tampil di bagian sini, kemudian untuk top account, ini untuk top account kawan-kawan ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada sebuah akun dengan alamat address walletnya ini. Gua nggak tahu ini punya siapa. Balance KNR-nya itu sampai segini kawan-kawan ya. Gua pikir sih ini apa ya, milik core team kali ya kawan-kawan ya. Nah, untuk verify kontraknya nanti kita bisa bahas lebih lanjut dan lebih detail lagi kawan-kawan ya. Yang terpenting saat ini gua tuh nyampaikan ke kawan-kawan semuanya bahwa untuk blockchain-nya Sidra Bank udah dirilis. Dan setelah teman-teman itu selesai KYC, P2P-nya udah berjalan dalam waktu yang singkat, itu hanya semacam uji coba aja kawan-kawan ya. Bukan P2P yang gak karuan waktu gitu, bukan. Maka bisa dikatakan dalam waktu dekat Sidra Bank ini bakal merilis mainnet-nya kawan-kawan. Oke, nah mungkin ini aja sih untuk updatean terbaru yaitu tentang Explorer Alpha. Teman-teman bisa jelajahi sendiri terkait dengan Explorer Alpha ini melalui aplikasi Sidra Bank kawan-kawan sekalian. Caranya kalian itu login melalui Main Sidra di Google Chrome ya. Kalau di aplikasi di Android yang kalian download di Play Store itu belum ada, belum dirilis. Jadi kalau mau ngakses ini teman-teman itu masuk lewat Google Chrome kawan-kawan ya. Nah, sejauh ini sudah terlihat perkembangan yang nyata dari Sidra Bank. Jadi saya pikir Sidra Bank punya potensi yang bagus kawan-kawan ya. Nah, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Thank you for your question. So here is about the technical glitches. That's correct. We had huge updates and upgrades in the system in our previous 2 years. We could say that we are now almost in a very stable stage. Let's say we are more stable than ever. And soon, once we go to mainnet fully activation and start to invite people also to host their nodes as well, in that case, our downtime is going to go up to almost zero. So this is what we are working on right now. You can see, like with time, all these glitches that were happening are now reduced, and we are working very hard to fix all the issues that happened in the last few years. Actually, in past 2 years, we learned a lot from the community, and we have also learned how those technical resources are very hard to manage when we have a huge number of new users are joining to the network and joining mining as well. These servers are slowly losing their control every time else. Regarding your second part of the question, where you mentioned the Sidra coins, what are they and how are we going to do it? So because of regulation purposes, we are not going to control these coins. Everyone can take their coins out of our current wallet and have them alone in their own wallet. But everything comes with disadvantages. So in this case, the downsides of this methodology, we need to educate our community on how